Pelaku teror pocong bersenjata tajam yang meresahkan warga di Bangkalan, Jawa Timur akhirnya ditangkap. Pelaku mengaku aksinya hanya untuk kebutuhan konten di media sosial. Viral teror pocong ini terjadi di rumah salah seorang warga di Merandung, Klampis, Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku melompat dan mengintip ke dalam rumah sambil membawa senjata tajam. Merespon ini, pihak kepolisian dibantu perangkat desa langsung bertindak dan berhasil mengidentifikasi serta menangkap 3 orang pelakunya. Mereka langsung diadili secara adat oleh pihak desa hingga berujung pada klarifikasi dan permintaan maaf. Menurut pelaku, aksi pocong dengan membawa senjata tajam tersebut hanya untuk kebutuhan konten semata dan tidak ada niat meneror warga. Selaku pemeran utama teror pocong, bahwa video tersebut kami buat hanya untuk konten atau hiburan dan tidak pernah ada kejadian teror pocong di Desa Merandung. Saya mohon maaf kepada warga sekitar, terutama kepada Kepala Desa Merandung serta masyarakat Kabupaten Bangkalan. Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan tidak ada paksaan. Terima kasih. Selain di Kecamatan Klampis, video teror pocong bersenjata tajam juga membuat warga di wilayah Kamal, Bangkalan resah. Pemirsa, kita awali Sindu Malam pada hari ini. Kebakaran hebat melanda kawasan Pasar Jiung, Kemayoran. Api cepat membesar dan menjalar ke bangunan di sekitarnya. Kebakaran melanda kawasan padat penduduk di Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar dan menjalar. Menurut keterangan warga, api muncul dari salah satu rumah yang kemudian menyambar ke bangunan lain. 35 unit damkar diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Akses yang sulit dijangkau dengan rapatnya bangunan menjadi kendala proses pemadaman yang membuat api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian. 500 jiwa terdampak insiden ini, dengan 6 orang menjadi korban karena mengalami sesak nafas dan langsung dilarikan ke rumah sakit terdekat. Dugaan sementara kebakaran terjadi karena hubungan arus pendek listrik. Dari Jakarta, Radisa Jaya, A-News melaporkan. Persoalan di Hanania Group membuat kecewa banyak jemaah yang akhirnya tak berhasil berangkat umroh. Padahal sebelumnya travel ini mendapat kepercayaan tinggi dari warga termasuk berhasil memberangkatkan sejumlah artis. Pemirsa, tercatat sejumlah selebriti pernah berangkat umroh menggunakan jasa Hanania Travel. Video-video ini diunggah di media sosial pribadi Hanania. Anwar salah satu selebriti yang sempat berangkat umroh. Selain Anwar, ada juga artis Davina Karamoy. Di video yang disebarkan akun Hanania, Davina Karamoy bahkan menceritakan sudah 2 kali berangkat umroh dengan travel Hanania. Selain Anwar dan Davina, ada juga podcaster dan komika Pras Teguh. Pras Teguh bersama keluarga juga sempat mempercayakan Hanania sebagai pelayanan travel berangkat umroh. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Penipuan berkedok kajian agama terjadi di Banyumas, Jawa Tengah. Pelaku mengaku keturunan Sultan Kalimantan menipu hingga 1 miliar rupiah. Warga berdatangan pada seorang pria di Arca Winangun, Purwokerto Timur, Banyumas untuk meminta saran dan doa. Pelaku mengaku keturunan Sultan Kalimantan sehingga warga banyak yang datang. Pelaku memanfaatkan posisinya yang dihormati untuk menipu warga. Pelaku meminta para warga menyetorkan uang dan menjanjikan ibadah haji pada tahun ini serta umroh gratis. Bukan umroh, Mas. Jadi saya sebagai orang tua itu merasa senang. Karena senang inilah akhirnya saya ikut rutin kajian di sana. Di mana kajiannya itu setiap Jumat sore, Sabtu sore dengan Minggu sore. Pelaku mengaku jika seluruh lahan kelapa sawit di Kalimantan dan Sumatera miliknya. Korban telah melaporkan kasus ini ke kantor polisi.
Pelaku telah menjalani pemeriksaan dan mengumpulkan uang sekitar 1 miliar rupiah. Disampaikan oleh korban secara sukarela kepada pelaku. Pelaku hanya menargetkan kepada korban yang memiliki kekayaan dan memiliki usaha. Tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Al-Ayyubi, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, sempat viral di media sosial percakapan jamaah dan pihak Hanania Travel soal dana yang belum dikembalikan. Jamaah kecewa pihak Hanania tidak menjelaskan kemana duit yang hilang. Saya akan nyampaikan apa adanya yang kayak kemarin aja, Bu. Iya, duit kita kemana? Dibawa tuyul. Segitu banyaknya MM-an. Saya paham kemarin. Saya minta maaf ya, Bu. Jawabannya basi banget. Makanya kalau nggak bisa balikin tuh duit diemin. Nggak usah bikin travel. Bunda kan hadir waktu pas kemarin. Enggak, gue nggak denger. Ya, apa yang disampaikan kemarin, ya saya sampaikan seperti itu saja, Bun, yang kemarin itu. Ya apa lo kok nggak berani jawab? Kenapa? Duitnya lo pakai. Nggak ada. Ya, terus kenapa nggak ada hilang? Saya tahu, Bunda. Iya, emang rekam, biarin aja. Hak-hak gue. Makanya saya juga punya hak untuk tidak menjawab kan. Iya, terus duit gue, hak gue kan itu. Nah, mana gue minta? Saya minta maaf ya, Bun, ya. Aneh. Minta kejelasan duit kemana, lo nggak mau jawab, katanya punya privasi gini. Tapi lo Kesepakatan sudah tapi lo mau pakai duit nggak berani ngembaliin. Aneh. Pemirsa, seluruh korban tewas akibat ledakan bom peninggalan Perang Dunia Kedua di Kabupaten Biak Numfor, Papua telah diamankan. Kelimannya dimakamkan dalam satu liang lahat. Satu persatu peti jenazah korban ledakan bom dibawa ke pemakaman umum Inggiri, distrik Biak Kota Biak Numfor. Isak tangis pecah saat 5 korban dimakamkan dalam satu liang lahat. Prosesi pemakaman dihadiri kerabat, tokoh masyarakat, serta warga yang turut menyampaikan bela sungkawa. Sebelum dimakamkan, jenazah para korban sempat dievakuasi ke rumah sakit untuk proses identifikasi. Kita ke informasi lain, pemirsa. Usai ruas jalan di Lenteng Agung ambles, dilakukan perbaikan dan penutupan jalan. Saat ini jalan Lenteng Agung sudah mulai dibuka secara bertahap. Ya pemirsa, ruas jalan Lenteng Agung yang semula ditutup, imbas jalanan 16 pagi ini sudah mulai dibuka. Pembukaan dibuka secara bertahap dan berjalan normal pada pukul 11 siang ini. Kepala Dinas Perhubungan Budi Awaludin mengatakan sebelumnya terjadi keterlambatan dikarenakan pelaksanaan fit and clear dari sumber daya air yang baru dilakukan jam 16.00 Senin lalu. Selama pengerjaan perbaikan berlangsung, lalu lintas dari arah Pasar Minggu dialihkan melalui Jalan Lenteng Agung Raya menuju ke arah Jalan Muhammad Kahfi dan Tanah Baru. Masyarakat tetap diimbau untuk berhati-hati dalam melakukan perjalanan. Ya, alhamdulillah pas pukul 8 pagi pembukaan sisi jalan yang di sebelah kanan itu bisa dibuka. Pembukaan dilakukan secara bertahap. Dan kami mohon maaf karena baru bisa buka pukul 8 pagi jalan ini yang sebelumnya kami janjikan pukul 5 pagi. Ya dikarenakan pada saat kemarin penutupan jam 2 pelaksanaan clean and clear oleh sumber daya air, ya pelaksanaan kegiatannya baru dimulai pukul 16.00. Nah inilah yang akhirnya membuat keterlambatan. Dan pembukaan secara bertahap ini insya Allah ya pukul 11 satu sisinya sudah bisa dibuka kembali seperti itu. Dan kami melakukan hal ini ya agar pekerjaan bisa optimal dan jalannya juga memang sudah betul-betul bisa dan sangat baik untuk digunakan. Demikian.